Shalom Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa memberkati banyak orang, yakni Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Ada tinggal ketik @anugerah ministries atau Good News Program. Dan jangan lupa sebelum kita lanjutkan, untuk Anda langsung sekarang kalau Anda menyaksikan melalui YouTube, di subscribe dulu, ada loncengnya dipencet. Oke? Ya, dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau gadget Anda. Ya, pemirsa sekalian, topik yang sangat menarik sudah kami siapkan, yaitu Church Makeover Bagian yang ke 58. Ya. Wow. Ya, lokasinya jauh banget ya. Oh ya? Ini di suatu pulau yang cukup terisolir di tengah-tengah lautan, dan ini mirip sekali seperti cerita di Alkitab, seperti Pulau Patmos. Ternyata di Indonesia ada loh yang mirip Pulau Patmos. Di manakah itu? Yaitu di Pulau Enggano. Wow, menarik banget karena Pulau Enggano itu adalah salah satu pulau terluar di bagian barat Indonesia di tengah-tengah Samudra Hindia. Ini bayangkan ya, jadi pulau ini terpencil, cukup susah untuk menjangkaunya, dan di sana ada sebuah gereja yang kami makeover bernama GBDI Apoho di Enggano di Provinsi Bengkulu. Oke, oleh karena itu kita akan saksikan satu video klip yang sangat menarik. Ada banyak sekali excitement. Pastikan bahwa Anda menyaksikan episode ini, dan kami berdoa ini akan menjadi inspirasi dan berkat buat siapapun Anda. Oke, langsung aja kita saksikan yang satu ini. Tidak terasa, program Church Makeover sudah tiba ke nomor 58. Pada kali ini, kita akan menuju Pulau Enggano yang merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pulau ini berada di sebelah barat daya dari kota Bengkulu dan merupakan salah satu ujung pulau terluar dari Indonesia. Bersama tim dari Anugerah Ministries, perjalanan kali ini sangat menarik karena kami harus naik pesawat kecil dari Bengkulu yang hanya bisa dinaiki maksimal 20 penumpang saja. Tiba di Pulau Enggano dan penerbangannya kira-kira 40 menit. Keren banget karena pesawat ini cuma 18 orang dan tidak ada pressure-nya, jadi kencang banget di telinga. Untuk menuju lokasi GPDI Patmos yang merupakan proyek CMO ke-58 ini, diperlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari bandara. Setiap kali perjalanan misi, kami mendapat teman-teman baru yang juga melayani di sana. Mereka mengajak kami ke tempat-tempat indah dan menarik di Pulau Enggano. Kami juga disuguhkan hidangan bahari yang masih segar. Ini kita dijamu makan siang, dan karena ini di dekat laut, makanya ini banyak makan siangnya ada ikan laut, ada kakap putih dan kakap-kakapan ini kayak menarik banget. Dan ada iklan dari Bank Slamet, katanya di sini udang sama lobsternya gede-gede, tapi belum kelihatan. Kita tunggu makanannya, kelihatannya enak. Yang tidak terkalahkan adalah ketika kami dihidangkan lobster yang dimasak secara sederhana, namun rasanya juara, melebihi dari restoran yang ada di Jakarta. Melayani Tuhan memang luar biasa. Untuk kehidupan sehari-hari tertutup karena Bapak adalah seorang nelayan, jadi menangkap ikan sendiri. Menarik banget ya, kalau kita mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kaki kita yang membawa kabar baik itu indah banget di tubuh orang. Nah, bagaimana tadi Anda melihat
begitu banyak excitement di Pulau Enggano, ada makan lobster, ada main di laut, kemudian kita naik kapal, luar biasa banget gitu ya, sesuatu yang sepertinya tidak mungkin kita dapatkan di banyak tempat di bagian lain Indonesia. Oke, bersama dengan kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Pendeta Walden Tanuma, Gembala Sidang daripada GPDI Apuho yang ada di Enggano. Silakan, Dep. Ya, shalom Pak Walden. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Selamat datang di Jakarta, Pak. Nah, ini mau berkenalan dulu sama Pak Walden, ya kan? Iya. Bisa diceritakan asal-usulnya, latar belakang, keluarga juga pelayanan. Silakan, Pak. Nama saya Walden Tanuma. Saya berasal dari Maluku, kelahiran Bitung, Nado. Ya, saya melayani di Pulau Enggano sudah 20 tahun. Dan puji Tuhan kami sudah membangun gereja bantuan dari ministry. 20 tahun di Enggano itu lama sekali ya Pak ya. Karena kalau waktu kita ke Enggano ini sepertinya turn back time. Ini seperti apa ya? Seperti Indonesia di awal tahun 80-an gitu ya. Jadi karena listrik aja susah Mas Ian ya. Oh, Signal oke. juga nggak ada gitu ya, dari beberapa tempat aja. Jadi terisolir sekali. Nah, bisa dijelaskan Pak, 20 tahun yang lalu di Pulau Enggano itu apa yang buat Bapak ke sana dan kondisi di sana seperti apa? Waktu itu saya di Palembang, pelayanan 3 tahun di Palembang. Saya dipindahkan ke Pulau Enggano karena saya orang pulau. Jadi pimpinan kami pindahkan ke pulau. Tapi waktu itu tahun berapa? 1988. Saya survei di Pulau Enggano saya sendiri. Baru saya pulang ke Palembang. Saya ngobrol dengan istri saya tidak mau, menolak. Jadi ya tidak diterima, tapi saya bilang coba kita lihat dulu. Apa yang Bapak lihat waktu survei itu? Kan Bapak seperti ini nih, pengintai yang Musa atau Yosua kirim ke tanah perjanjian nih. Apa yang Bapak lihat di sana waktu itu? Yang saya lihat pertama, karena saya orang nelayan, saya lihat pulau itu lautnya bagus, banyak ikan. Saya tertarik dengan itu dan banyak jiwa. Oh, jadi jadi kalau mau makan aja nggak mungkin susah ya, Iya. karena Bapak nelayan ya. Iya. Oke. Terus kemudian Jadi kembali ke Palembang, saya berdiskusi dengan istri saya terima, kami berangkat tahun 1999. 1999. Oh, setahun Iya, kemudian iya. berangkatnya. 1999 kami berangkat semua. oh oke. Waktu itu Iya. anak berapa? Ada berapa? Iya. Ada 2. Oh, sudah 2 anak. Iya, udah Usianya 2. berapa waktu itu anak-anak? Anak yang pertama usianya baru SD kelas 6. Oke, yang kedua? Yang kedua masih SD kelas 1. Apa mereka nggak sempat protes gitu Pak? Karena kan pindah dari kota yang cukup lah, nggak terlalu besar, Palembang kan ya, tapi Iya. terus pergi ke pulau yang terpencil gitu. Mereka senang karena Oke. mereka biasa makan ikan di laut. Oh, mereka senang karena nanti Iya. makan ikan setiap hari. Bukan cuma makan ikan deh, tapi lobsternya besar-besar Oh, gitu ya. oke. Betul nggak ya? Jadi Iya, Bapak iya. sering nangkap lobster nih? Iya. Iya. Bapak bisa cerita sedikit nggak tentang keasikan menjadi nelayan di Pulau Enggano itu seperti apa? Saya sampai di sana, saya coba nyelam. Nyelam, Iya, cari ikan. pakai peralatan semua gitu, peralatan Iya. selam. Setelah saya nyelam, ada banyak ikan. Iya, maksudnya Bapak punya ini untuk tabung oksigen apa gitu? Enggak pakai oksigen. Oh, nggak pakai? Enggak. Oh, kuat Bapak. Berapa Iya, menit Bapak bisa 1 menit bisa. 1 menit. Iya. Wow. Terus Itu kedalaman sampai 10 meter. 10 meter. Wow. Iya. Oke. Jadi dapat ikan yang besar-besar. seperti ikan apa, Pak? Ikan gebur, kalau di Jakarta ikan gebur. Oke. Baru ada ikan-ikan apa namanya? Ikan-ikan batu, udang. Ya, saya ambil. Lantas saya bawa ke Bengkulu, bawa langsung ke Palembang. Saya perlihatkan sama istri saya dan Oh. Jadi ini anak-anak caranya memikat hati mereka ya, Iya. supaya mereka mau datang ke Enggano. Iya. Iya, Oke. iya. Betul. Oke. Jadi setelah mereka udah lihat, wah, istri saya langsung senang. Langsung kami berangkat 1999. Oke. Memang beda Pak makan ikan di Enggano sama di Palembang. Beda jauh. Bedanya apa Pak? Karena kalau sampai di Palembang ikan itu sudah hancur. Oke.
itu sudah mati 7 kali. Iya, apalagi ke Jakarta udah mati 1000 kali. Iya. Pak. Jadi kami nikmati ikan yang waktu saya bawa, saya Fresh, nikmati, waduh Masih enak. segar. Maka itu anak-anak saya bilang kita pindah aja. Oh, Ah, iya, iya. Jadi waktu itu kami pindah, Ya. saya nyelam, cari ikan, bawa ke rumah, mereka bakar, masak, makan, nikmati. Jadi untuk kehidupan sehari-hari tertutup karena Iya. Bapak adalah seorang nelayan, jadi Iya. bisa nangkap ikan sendiri. Lalu ceritakan keadaan perintisan bagaimana Pak ketika itu? Ya, Apa sudah ada jemaat yang digembalakan ketika Bapak datang itu? ya waktu itu sudah ada satu keluarga setengah. Satu Iya. keluarga saja. Nah, satu keluarga. Oke. Satu keluarga dengan ibu janda satu. Oke. Nah, kami layani di situ selama 4 tahun dengan satu keluarga sama ibu janda. Kami melayani masih di rumah jemaat, ibadah di rumah jemaat. Jadi belum ada gedung gereja waktu Belum itu. ada. Mm. Nah, setelah tahun 2000 kami oleh gempa. Pernah terkena gempa? Iya, gempa tahun 2000. Oke. Sesudah itu saya berangkat ke Jakarta mau cari dana untuk bangun tempat tinggal gitu. Nah, dengan gereja tempat ibadah. Saya ketemu dengan Pak Yakub Nahwai, Pendeta Yakub Nahwai. Jadi Pak Yakub Nahwai buat seminar di Bengkulu, saya ikut, baru saya sampaikan lewat kesaksian, beliau tergerak. Jadi membantu dengan dana 2,5 juta. Nah, saya bawa ke Pulau Enggano, saya bayar tanah 1,5 juta. 1 juta untuk material bikin pastori, tempat tinggal dengan tempat ibadah. Tapi sementara gedungnya. Sementara. Oh, itu yang gereja lama berarti? Pak? Iya. Oh iya, puji Tuhan. Oke, Iya. oke, oke. Menarik banget. Dan itu cukup untuk perintisan beberapa Perintisan. tahun. Ya, oke, good. Oke, kita akan lanjutkan ceritanya setelah break ya Pak ya. Oke. Nah, pemirsa ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana kelanjutannya dengan kisah dari Pak Walden. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Saya hamba Tuhan, saya khotbah tentang kasih, tapi saya dapat berkat, saya jual. Ya, berarti tidak sesuai. Jadi saya bilang sama masyarakat yang datang itu mau beli, saya bilang silakan ambil, bagi-bagi, bawa pulang. Oh wow. Church Makeover bagian yang ke-58. Langsung kembali kepada narasumber kita Pak Walden ya. Nah, Bapak bisa diceritakan Pak kesukarannya apa ketika pertama kali Bapak masuk ke daerah di Enggano sana? Oke, masalah kesukaran memang banyak, Bu. Ya kalau mau hitung-hitung 10 tahun saya melayani di sana, kesukarannya 20 tahun saya melayani di sana, kesukarannya cukup banyak. Tapi saya hadapi itu dengan pergumulan, doa, puasa, ya kami melangkah dengan iman, kami percaya Tuhan tolong. Jadi walaupun kami waktu itu membuka pelayanan, perintisan, kami tidak punya kolekte, ya, tapi kami bisa hidup sampai sekarang karena kami punya iman kepada Tuhan. Tuhan tetap menolong, Tuhan memberkati. Walaupun kami suami istri berupaya, saya ke laut, istri saya ke kebun. Jadi itulah yang membuat kami semangat karena kami lihat ya Pulau Enggano itu ya berpotensi. Tinggal kita yang mengelolanya. Ya, kalau penduduk di Enggano pada waktu tahun 98, 99 Bapak masuk itu, Bapak tahu nggak jumlahnya waktu itu ada berapa? Kurang lebih 2.000. 2.000 jiwa saja. Iya. Oke. Dan kemudian ada berapa banyak gereja yang waktu itu ada di sana? Ada HKBP 3, GBI 1, Ya. GPDI 5. Yang waktu Bapak masuk. Iya. Ya, oke. Cuma masih kecil-kecil perintisan kan. Iya. Semuanya masih perintisan. Iya. Nah, bagaimana dengan kondisi jemaat pada waktu itu dan penduduk sekitarnya? Mata pencarian mereka apa saja? Kalau jemaat waktu itu memang mereka belum punya pekerjaan, jadi kadang-kala mereka kalau ke laut nelayan itu bukan pakai perahu tapi berdiri di karang,
lempar apa Jala. ada yang mancing. Oh, oke, masih Itu. tradisional, masih Iya. pakai pancing. Oke. Dapat ikan ya makan, kalau Hanya cukup lebih untuk dimakan. iya, kalau lebih ya mungkin ada orang yang beli. Oke. Jadi saya juga seperti itu. Saya nyelam, bawa ke rumah, saya ndak jual. Karena saya bilang begini, saya hamba Tuhan, saya khotbah tentang kasih, tapi saya dapat berkat, saya jual. Ya, berarti tidak sesuai. Jadi saya bilang sama masyarakat yang datang itu mau beli, saya bilang silakan ambil, bagi-bagi, bawa pulang. Oh wow, tapi dengan cara demikian Bapak bisa menjadi berkat dong buat orang lain ya. Iya. Oh, Nah, Bapak oke. bisa ceritakan nggak sukacitanya pada waktu melakukan perintisan apa? Kan kita tahu nih, nggak Iya, mungkin susah terus kan, Iya. bekerja di ladang Tuhan tuh penuh dengan sukacita, Iya. walaupun ada banyak masalah. Nah, salah satu sukacita yang Bapak masih paling ingat apa tuh pada waktu zaman Sukacita yang saya alami atau saya rasakan pada waktu itu, ya karena kami hidup dengan usaha sendiri. Ya itu karena ada kelebihan kami suami istri. Jadi kami bisa usaha walaupun kami punya kolektif tidak cukup, tapi dengan hasil usaha sendiri kami bisa berupaya. Jadi itu membawa sukacita tersendiri sukacita. karena bisa swadaya ya. Iya. Ibu berkebun nanam apa Pak? Nanam pisang, nanam ubi, padi. Itu untuk dikonsumsi sendiri juga. Iya, konsumsi sendiri. Cuma kalau ada orang Ada yang lebih, perlu, ya. ada orang yang perlu, yang mereka datang ke rumah minta bagi. Cuma kami tidak jual. Tetap tidak Kasih. dikenakan harga. Iya, Jadi dikasih. kasih Iya. saja. Oh wow, itu Jadi- perlu hati yang besar ya Pak. Iya, jadi kadang-kala mereka pulang ke rumah bawa gula, bawa Oh, kopi, iya, iya, iya. ya bawa kebutuhan kami di pastori. Oh oke, jadi ada kalanya mereka juga memberkati Bapak Iya, dengan membawakan iya. barang-barang. Karena kita memberkati mereka kan. Iya, iya. Bagaimana dengan sekolah anak-anak Bapak pada waktu itu? Pada waktu itu anak saya memang sudah sekolah dari Palembang. Ya. Jadi sudah tamat SMP di Enggano, yang anak saya Angki namanya. Deki Franky Tanuma. Ya. Dan sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan juga. Dia memang waktu itu mendapat beasiswa dari guru. Jadi kami tidak keluar dana. Oh gitu. Iya. Oke. Kemudian anak Bapak yang kedua? Anak yang kedua dia tidak sekolah lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Anak perempuan ya kalau nggak Anak salah. Ya? perempuan. Oke, good. Menarik sekali. Jadi pemirsa sekalian, ini di sini ya kita perlu tahu Indonesia itu ada 17.000 pulau lebih. Nah, ada banyak pulau-pulau, desa-desa yang masih memerlukan uluran tangan atau ada orang-orang yang bersedia untuk diutus. Nah, menarik sekali karena di Anugerah Ministries kami sangat percaya bahwa peran gereja lokal ini besar sekali. Nah, pada waktu kami mendengar ada satu pulau terpencil dan di bagian luar Indonesia, tanpa berpikir panjang, kami langsung membuat keputusan bersama dengan partner-partner Anugerah Ministries untuk memberikan support. Nah, inilah orangnya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, sebentar kita akan break dan kita akan melihat satu tayangan video klip singkat yang akan membuat Anda mengerti dan mengenal lebih dalam tentang gereja ini, apa mereka, siapa mereka, dan semoga hal ini akan dapat menjadi suatu inspirasi yang sangat luar biasa buat Anda menyaksikan. Stay tune, mari kita saksikan yang satu ini. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dipertemukan dengan penuh kasih sayang. Pendeta Walden Tanuma melayani di Pulau Enggano sejak 20 tahun yang lalu bersama istri dan kedua anaknya. Selain sebagai gembala, Pendeta Walden juga merupakan seorang nelayan. Setiap pagi beliau pergi untuk menangkap ikan, sedangkan istrinya akan menanam padi di lahan sawah yang dipinjamkan kepada mereka. Meskipun sedikit, namun dapat menopang kebutuhan makanan bagi seluruh keluarga. Banyak kesaksian serta tantangan yang berhasil mereka lewati dalam menjadi pelayan Tuhan di sana, termasuk pergumulan mereka yang tidak memiliki tempat ibadah.
Selama 10 tahun ini mereka harus beribadah di pastori. Sampai dengan saat ini jumlah jemaat mencapai 9 kepala keluarga. Mereka masih tetap setia berdoa dan berpuasa. Mayoritas masyarakat di sana merupakan nelayan dan petani padi. Ada juga yang menanam coklat dan pisang yang hasilnya akan dikirim ke daerah Lampung. Dan beberapa dari jemaat bekerja sebagai buruh panggul pelabuhan. Hal inilah yang menjadi pergumulan mereka untuk membangun tempat ibadah permanen. Tantangan lainnya adalah listrik yang belum beroperasi selama 24 jam penuh. Listrik akan mati setiap pukul 12 sampai 5 pagi dan sore. Jalanan yang berlubang dan belum teraspal, dan yang terparah adalah terkadang mereka harus terisolasi di pulau karena kapal laut hanya dapat beroperasi ketika tidak ada badai. 12 jam menuju ke Bengkulu. Kita berdoa biar cuacanya cerah dan kita bisa sampai di Bengkulu dengan baik, dengan jalan. Yeah. Kapal 13 jam. Pulang juga harus naik kapal 13 jam. Dan itu Terombang-ambing dong di laut. ombaknya gede banget gitu ya. Jadi 3 hari udah balik Jakarta, tidur atau jalan tuh masih gini-gini kita gitu ya. Kayak orang vertigo gitu ya. Masih bersama kami di Good News Program. Hari ini kita membahas tentang Church Makeover bagian yang ke-58. Kembali kepada narasumber kita, Pak Walden. Nah, Bapak, waktu itu nunggu berapa lama, Pak, dari dikabarin memasukkan proposal sampai dikabarin bahwa gereja Bapak terpilih untuk Church Makeover? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Lama ya, Pak? Ya, Nah, dalam menunggu 3 tahun itu apa yang Bapak lakukan? doa puasa. Sampai saya ajak cucu saya doa. Oh ya. Ya. Jadi tiap pagi kami beston, sesudah Ya. itu kami ke fondasi gereja itu. Oh, masih dalam bentuk fondasi Iya. ya. Jadi Oke. kami tumpang tangan. Saya Hmm. ajak sama cucu saya tumpang tangan. Kemudian 2 minggu kemudian dapat telepon dari Pak Daniel. Ya. Iya. Setelah dapat telepon dari Pak Daniel, saya kasih tahu sama anak saya kasih tahu sama istri. Mereka terkejut dan mereka tidak percaya. Rasanya Ah. gimana, Pak, ketika dapat kabar bahwa gerejanya terpilih? Ya sepertinya saya sudah naik ke surga. Senangnya karena cukup Oke. lama saya bergumul. Iya. Saya buat proposal sudah banyak Kemana aja? ke gubernur, bupati, pengusaha-pengusaha, bahkan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Iya. Semua gagal. Oke. Tapi terakhir saya buat proposal, saya sampaikan ke Anugerah Ministry, ada jawaban. Ya, jadi saya bergumul, Tuhan. saya bilang sama jemaat, sama istri saya, anak saya berdoa, doa puasa Ya. khusus proposal ini. 3 tahun puasa, doa puasa. 3 tahun. Oke. Nah, Kemudian jawaban itu 1 tahun. oh setelah dapat telepon 1 tahun kemudian baru terrealisasi. Iya. Ya memang harus ngantri ya, Pak Ngantri, ya. Ya karena banyak yang perlu dibantu. Nah, Bapak perkembangan jemaatnya gimana? 20 tahun yang lalu ketika Bapak merintis hanya 1 keluarga dengan 1 janda. Terus sekarang 20 tahun kemudian berapa banyak jemaat? Puji Tuhan sekarang jemaat sudah 10 kakak, Oke. kepala keluarga. Ya. Kalau hitung jiwa sudah sekitar 50 jiwa. Oh ya, puji Dengan Tuhan anak berkembang sekolah berarti minggu. Iya, ya. berkembang. Ya, ya. Dan memang sekarang kami hadapi dalam pergumulan karena ada banyak ya orang-orang berkata bahwa itu gereja baru dan mereka juga ingin menikmati gereja itu, fasilitasnya. Oke, ya, Jadi ya. kami juga berdoa supaya mereka itu bisa datang kepada Tuhan. Oh iya, iya, puji Tuhan. Jadi bukan cuma menikmati fasilitasnya aja, Iya. tapi juga sungguh-sungguh di dalam Iya. Tuhan. Nah, bisa diceritakan Daniel Ya. ketika tim kita pertama kali datang ke Enggano itu seperti apa keadaan gedung mereka, fondasi aja, terus apa aja yang kita lakukan? Waktu itu kami mengirim seorang koordinator lapangan dan fondasinya memang sudah ada dan itu pun nggak lengkap. Dan kebanyakan gereja-gereja yang ada di pelosok dan desa-desa ini mereka memang mempunyai iman yang luar biasa. Ini harus diakui sekali.
gereja-gereja di kota harus mau belajar bagaimana beriman seperti mereka, karena mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan di kota, tetapi mereka berani untuk mempertaruhkan jiwa raga mereka di sana. Nah, kemudian akhirnya kami membuat keputusan untuk menghitung, dan setelah itu didata keperluan-keperluannya, dan kemudian kami memutuskan untuk membangun satu gedung baru untuk mereka. Kalau nggak salah kapasitasnya sekitar 150-an orang ya Pak ya. Iya. Dan kemudian ada 2 MCK yang 3 bilik ya, 3 bilik MCK yang mana bisa berfungsi sekali untuk bukan cuman jemaat gereja, tetapi karena di sana masih juga ada orang-orang yang masih belum punya kamar mandi. Karena itu pulau yang sangat terpencil, tetapi sangat menyenangkan sekali karena di sana airnya berlimpah. Jadi ini semestinya Enggano itu menurut saya adalah suatu pulau yang sangat unforgettable gitu ya, kayak the lost paradise gitu. Betapa luar biasanya apabila pemerintah memandang pulau ini dengan lebih serius gitu, karena pulau ini nggak kalah loh semestinya dengan Maldives gitu. Pulau ini nggak kalah dengan jadi pasirnya putih itu? Pasirnya putih dan lautnya, airnya biru gitu? Turquoise warnanya, cantik sekali. Sayang sekali kalau pemerintah gagal paham. Nah, dari tempat ini saya mendukung sekali kalau pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten untuk mulai menginvestasikan lebih banyak dana, atau pemerintah pusat, semoga suatu hari Pak Jokowi bisa datang ke sana tuh dan memperhatikan kondisi di sana, karena untuk pariwisata bisa bagus ya. Pariwisatanya bisa berkembang sekali, matahari banyak, keripik pisangnya itu luar biasa sekali karena kebun pisang ada di mana-mana. Lobsternya, my god. Kenapa bedanya makan lobster di Enggano sama di Jakarta tuh apa? Karena saya nggak ikut gitu kan pemirsa, jadi saya belum merasakan lobster Enggano. Emang bedanya apa? Jadi makan lobster itu saya luar biasa banget, ini perjalanan yang sangat menyenangkan. Saya bawa anak saya James. Jadi ini unforgettable banget. Kita makan lobsternya nggak banyak, cuman waktu itu dimasakin 7 ekor gitu ya. 7 ekor itu berapa kilo ya? Untuk 3 orang dimasakin 7 ekor, pemirsa sekalian. Ini hasil tangkapannya Bapak sendiri? Enggak, itu beli. Beli. Karena beliau ini sudah, Bapak sekarang usia berapa? 57. Jadi dia udah nggak bisa nyelam lagi kayak dulu. Ya. Jadi nggak banyak kok, cuman kita makan 7 ekor gitu ya. Dan kecil-kecil apa besar-besar? Fotonya ditayangkan ya. Luar biasa banget, dan itu pada waktu digigit jadi bedanya? Itu baru mati beberapa jam yang lalu loh pemirsa sekalian ya. Masih segar banget, masih manis. Keren banget. Bukan cuma manis, jadi ini cuma dibakar sederhana gitu, direbus dan dibakar sederhana, tapi ini tuh luar biasa banget gitu. The Lost Paradise Enggano. Jadi teman-teman yang punya kesempatan mesti datang ke sana, karena datangnya pun perlu perjuangan itu. Gimana tuh datangnya? Saya dengar sekarang nggak ada pesawat yang terbang ke sana, dan harus naik kapal 13 jam. Pulang juga harus naik kapal 13 jam, dan itu ombaknya gede banget gitu ya. Jadi 3 hari udah balik Jakarta, tidur atau jalan tuh masih gini-gini kita gitu ya. Kayak orang vertigo gitu ya. Tapi ini waktu saya pulang, kita tidur di kapal, saya kasih tahu anak saya, you know what James, ini kayak the adventure of Tintin gitu. Karena Tintin kan sering naik kapal gitu ya ke pulau-pulau terpencil. Dan ini mendorong gereja-gereja kota untuk mau peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di pedesaan atau bahkan di pulau-pulau terpencil di luar Indonesia, di bagian terluar Indonesia. Nah, jadi ini yang kita lakukan, dan kita akan lihat satu video klip singkat ya bagaimana before dan afternya, dan ada excitement pada waktu peresmian. Saksikan yang satu ini. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Pada 12 Januari 2019, dimulailah proyek CMO ke-58 ini. Dengan ditandatanganinya MOU antara Anugerah Ministries dengan GPDI Patmos Apoho yang disaksikan oleh jemaat dan majelis gereja. Adapun yang dikerjakan dalam proyek ini, kami akan membangun sebuah gedung gereja yang baru. Meletakkan fondasi, menegakkan pilar, membangun tembok, memasang atap dan plafon, memasang lantai keramik, mengadakan 3 bilik MCK,
mengadakan air bersih, dan menginstalasi listrik. Setelah melalui proses pembangunan selama 3,5 bulan, akhirnya selesai juga renovasi GPDI Patmos Apoho. Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh jemaat karena gedung gereja mereka akhirnya diresmikan. Suatu kehormatan tentunya apabila hari ini kami boleh datang ke tempat ini dan mengenal langsung setiap jemaat yang ada dan melihat hasil pembangunan yang luar biasa. Nah, pesan saya untuk Bapak Walden sebagai Gembala Sidang dan juga tim pembangunan yang ada bersama dengan seluruh jajaran teman-teman yang ada, kami minta tolong supaya gedung ini dapat dijaga dengan baik. Kita berdoa bersama-sama biarlah di tempat ini adalah tempat terluar di bagian Indonesia di bagian barat. Kita berdoa biarlah ini menjadi salah satu benteng pertahanan kerohanian di Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita akan gunting pita ini. Kita percaya sekali lagi akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Ya. Dalam peresmian tersebut, Pastor Daniel Hendrata membawakan firman yang diambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang kelima. Supaya kita bangkit dan bersinar menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Orang yang sedih itu biasanya nggak bisa melihat ke depan. Orang yang sedih nggak bisa melihat ada hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupannya. Orang yang sedih tidak bisa melihat ada hal-hal yang mulia yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupannya. Tetapi hanya orang yang percaya bahwa ada hal yang luar biasa di masa depannya, orang itu akan memandang jauh ke depan dan bukan ketakutan yang terjadi pada kehidupannya, tetapi sukacita dan ada senyuman lebar. Ini tanda apa, saudara? Orang itu optimis. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung berjalannya proyek JMO ke-58 ini. Sehingga proyek ini dapat selesai dan menjadi bukti kebesaran Tuhan atas gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih bersama dengan kami dalam Good News program, dalam program CMO 58. Silakan. Ya, nah pemirsa biasanya kita juga akan memberikan laporan yayasan nih ya, Yes. kalau lagi program CMO. Laporan apa yang mau kita kasih tahu ke pemirsa kali ini? Menarik banget, 617 murid. Ini adalah jumlah daripada murid adik usayang program beasiswa yang dikelola oleh kami di Anugerah Ministries. Tahun ajaran 2019-2020. Betul. Nah, pemirsa sekalian, kita percaya banget bahwa anak-anak Indonesia perlu mendapatkan kesempatan yang terbaik. Nah, ada banyak anak-anak Indonesia yang dilahirkan dari keluarga yang ekonomi lemah atau keluarga yang tidak mampu. Tetapi kami nggak asal cuma sekolahkan gitu aja, tetapi yang kami lakukan adalah mencari bibit-bibit anak-anak yang pintar gitu ya. Jadi ini perlu ditemukan. Seperti menemukan diamond in the rough atau berlian yang belum jadi. Nah, kita menjadi seperti kurator nih ya, menjadi seorang ahli yang dapat mencari melalui gereja-gereja lokal seperti beliau ini, dan kemudian kami mencari dan kemudian kami menyekolahkan mereka, dan kemudian kami bahkan mendorong mereka untuk percaya bahwa untuk tidak menyerah bahwa Tuhan punya masa depan yang cerah. Perjalanan kali ini kami mau membawa pemirsa sekalian ke satu kepulauan juga nih, Deb, ya, yaitu di kepulauan yang dari pulau ke pulau kita ya? Dari pulau ke pulau, karena Indonesia kan seperti itu. Di suatu kepulauan di daerah provinsi Sulawesi Utara, naik kapal lagi. Saya harus naik kapal 10 jam, pemirsa sekalian, untuk bertemu dengan adik-adik tersayang dari program adikku sayang yang ada yaitu di Sangihe. Nah, jadi kepulauan Talaut Sangihe ini, Sangihe ngomongnya, Deb. Ya, jadi bukan Sangihe tapi Sangihe. Nah, kemudian di sana bertemu dengan ada 20 murid adikku sayang, dan saya memberikan nasihat kepada mereka, memberikan kesempatan kepada orang tua dan murid-murid bertanya kepada saya, dan kemudian membawa mereka untuk field trip.
Ya, kita akan lihat satu video klip singkat yang satu ini, dan saya percaya ini akan juga memberikan dorongan inspirasi yang kuat bagi siapapun Anda yang menyaksikan. Oleh karena itu kita saksikan yang satu ini. Adikku Sayang merupakan program beasiswa persembahan Anugerah Ministries bagi anak-anak berekonomi lemah namun berprestasi. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke salah satu senter kami, yaitu Senter Manganitu yang lokasinya berada di Tahuna, Sulawesi Utara. Pada field trip kali ini, Pastor Daniel Hendrata bersama 20 murid Adikku Sayang mengunjungi Pantai Pesona. Di sana merupakan momen yang sangat pas untuk menginspirasi mereka. Pastor Daniel mengajak mereka bermain dengan drone dan mengajari mereka cara mengoperasikannya. Selama ini mereka hanya melihat drone melalui televisi atau bacaan. Tetapi sambil bermain, Pastor Daniel juga mengajarkan mereka untuk selalu memiliki cita-cita setinggi angkasa. Selain itu, kegiatan yang kami lakukan adalah menyaksikan penampilan tari dari murid Adikku Sayang dan berenang. Mereka sangat bersukacita sekali hari itu. Terima kasih kepada para sponsor serta partner dari Anugerah Ministries yang telah mewujudkan field trip Adikku Sayang Senter Manganitu, sehingga mereka dapat terus bermimpi besar untuk menghadapi masa depan. Setiap pemberian Anda sangat berarti untuk hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Adikku sayang. Yes, yes, yes. Melihat bagaimana Tuhan itu masih memperhatikan mereka, peduli dan mengasihi mereka. Nah, Gereja Kaya, kami mendukung Anda untuk kembali lihat kepada gereja-gereja yang ada di daerah. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari Departemen Doa kami yang beberapa saat yang lalu ada seorang pemirsa minta dukungan doa. Ketika sudah didoakan, dia mengirimkan SMS kembali berkata, terima kasih tim Good News untuk doanya. Setelah saya kirim SMS minta dukungan doa 3 hari kemudian, saya mendapatkan orderan sehingga cukup untuk membayar hutang saya. Janji Tuhan memang nyata. Wow, puji Tuhan. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, nah ini karena sudah segmen terakhir ya, Pak Walden, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan mungkin kepada para sponsor yang sudah membantu program CMO atau himbauan kepada pemirsa yang lain? Silakan Pak. Oke, saya atas nama Pendeta Walden Tanuma mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor lewat Yayasan Anugerah Ministries yang sudah membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Jadi saya menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, tolong bantu dalam doa buat program ini, buat Anugerah Ministry yang dipimpin oleh Pak Daniel sama Ibu. Dan kepada pemeriksaan yang ada, tolong bantu juga dalam doa, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak semua. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Walden. Terima Kami kasih senang Pak sekali Walden. bertemu dengan Bapak lagi. Selalu semangat. Salam juga untuk Ibu dan juga seluruh jemaat yang ada di sana. Oke. Ya, puji Tuhan. Nanti lain waktu saya datang lagi siapin lobster yang besar. Oke. Ya. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 35. Firman Tuhan berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pemirsa sekalian, kita tahu nih, kadang-kadang kita berpikir bahwa
mungkin mereka belum siap untuk menerima Tuhan. Oh, mungkin saya tidak bisa diutus ke sana, atau mungkin ini, mungkin itu. Hari ini firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 35 berkata dengan tegas bahwa ladang sudah menguning. Nah, bagaimana dengan Anda? Kami melakukan church makeover ini, puji Tuhan sudah mulai tahun 2008 dan sampai dengan di akhir recording ini, di akhir tahun 2019, bahwa sudah ada 80 gereja yang dikerjakan. Nah, tentunya ini semua kemuliaan bagi Tuhan. 80 gereja ini kelihatannya cukup banyak, relatif banyak ya, puji Tuhan. Tetapi tahu nggak, ada ratusan gereja atau bahkan ribuan gereja di luar sana yang memerlukan uluran tangan kita. Kenapa mereka perlu dibantu? Karena mereka ini menjadi satu center kegiatan, pusat di mana firman Tuhan dapat diberitakan. Nah, kalau tidak ada tempat yang memadai, maka firman Tuhan tidak bisa menjadi efektif untuk diberitakan. Mungkin Anda di luar sana berkatakan, gereja bukan cuma bangunan Pak. Memang betul, saya setuju itu. Bahkan di bawah pohon, bisa di sawah, bisa di rumah, bisa di mana aja. Tetapi kita memerlukan satu konsistensi pemirsa sekalian. Karena tanpa adanya konsistensi, ladang itu nggak bisa bertumbuh dengan baik. Kalau ibadahnya terus ada di bawah pohon, kalau hujan bagaimana? Kalau panas kepanasan gitu ya. Kalau ada terus di rumah orang, terus kemudian kalau keluarganya tidak bersedia, nggak bisa. Nah, memang betul ada gereja-gereja yang efektif ada di rumah-rumah, tetapi alangkah indahnya kalau gereja bisa dibangun dengan sangat baik. Nah, pengalaman kami mengatakan bahwa pada waktu sebuah gereja lokal dipulihkan, keluarga hamba Tuhannya bahkan tidak sedikit yang rumah pastorinya kami bantu bangun dengan sangat layak gitu ya. Kemudian yang kedua, gerejanya fasilitasnya dibangun dengan sangat layak sekali sehingga ada semangat yang lebih besar, apalagi di daerah-daerah yang sangat terpencil. Gereja ini menjadi satu pusat atraksi yang menarik banget gitu. Bagaimana Tuhan melalui mujizatnya masih bekerja di zaman akhir ini. Di sana nggak banyak yang mereka dapat lihat, tidak ada mall, tidak ada hotel, tidak ada tempat hiburan. Jadi gereja menjadi satu center yang luar biasa seperti zaman Perjanjian Lama, menjadi pusat kegiatan daripada masyarakat. Sehingga pada waktu sebuah gereja lokal dipulihkan, seluruh daripada masyarakat di perkampungan itu mengalami pemulihan. Melihat bagaimana Tuhan itu masih memperhatikan mereka, peduli dan mengasihi mereka. Nah, gereja kaya, kami mendukung Anda untuk kembali lihat kepada gereja-gereja yang ada di daerah. Ada gereja-gereja yang kekurangan, ada gereja-gereja yang jemaatnya miskin. Nah, bagi Anda pemirsa-pemirsa Good News yang sangat diberkati atau cukup diberkati, kenapa tidak menjadi uluran tangan Tuhan untuk memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah percayakan? Karena kekayaan itu ada di hati dan ada di pikiran. Anda nggak bisa terus berkata bahwa saya tidak cukup hidup. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya bukan berapa banyak yang Anda simpan dan Anda kelola, tetapi berapa banyak daripada bagian yang Tuhan percayakan berani Anda lepaskan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin banyak dan semakin Anda bijak untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, semakin banyak daripada sejumlah dana yang dikumpulkan bersama-sama, kemudian dikelola dan kemudian disalurkan kepada gereja-gereja ini. Di tahun 2020 ada 20 gereja yang kami doakan untuk bisa kami akan bantu bangun dalam program Church Makeover. Pemirsa sekalian, tolong dukung kami dalam doa. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 kami berdoa ada 100 gereja yang akan selesai kami makeover. Kami gak bisa sendirian, tetapi bersama dengan kemurahan Tuhan, kami percaya bahwa hal itu apa yang mustahil di tangan manusia dan di mata Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Bagaimana dengan Anda? Di dalam kehidupan Anda tentunya juga punya banyak berbagai macam pergumulan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati hamba Tuhan ini. Saya berpesan juga kepada setiap hamba Tuhan di pedesaan, do not give up, jangan menyerah karena Tuhan membela Anda. Orang percaya hidup tidak dengan mata penglihatan, tetapi orang percaya hidup dengan iman akan Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News, terutama untuk mereka yang sudah Engkau berkati. Berikan mereka hati untuk mereka memandang ladang itu sudah menguning. Berikan mereka keberanian untuk mendengarkan suara-Mu. Berikan mereka keberanian untuk berani mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk mereka berani melepaskan sejumlah kekayaan yang mereka telah terima untuk mereka serahkan kepada kemuliaan Tuhan.
Dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, untuk mereka tidak menyerah, untuk mereka berani berharap kepada Engkau, untuk mereka tahu bahwa melalui program-program, salah satunya melalui CMO ini, mereka melihat bahwa Engkau peduli kepada anak-anaknya. Diberkatilah kehidupan pemirsa sekalian, sehingga apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sanggup menjawabnya. Dan dari tempat ini, kami melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupan Anda. Haleluya. Amin. Ya pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita 1 jam barusan ini. Kami percaya Anda diberkati, seperti kami di studio juga diberkati. Kami akan pamit undur, kita berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ini, sehingga banyak orang juga akan lebih diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.